Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan ibadah Minggu Persekutuan Teruna dan khususnya hari ini bertepatan dengan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna secara online. Kami mengucap syukur semua terjadi karena anugerah Tuhan. Ya Bapa, mengawali ibadah Minggu Persekutuan Teruna ini, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk dapat menyertai setiap kami di dalam ibadah ini agar hati kami tertuju kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu yang begitu terasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau masih menghadirkan kami hari yang baru. Bahkan pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah secara online atau daring. Tuhan, siapkan hati kami. Buatlah hati kami seperti tanah yang baik, sehingga ketika benih firman itu ditabur, kami boleh menerimanya. Firman itu boleh berakar, bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami juga boleh mampu menjadi pelaku firman-Mu. Tuntun dan pimpin kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami apa yang Engkau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kitab Yoel pasal 2 ayat ke-28 sampai 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29 menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mungkin adik-adik masih ingat pada pertemuan minggu lalu kita juga membahas mengenai kisah Nabi Yoel, di mana Nabi Yoel adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan suara pertobatan di tengah-tengah kerajaan Israel Selatan atau Yehuda yang dikenal dengan nama bangsa Yehuda. Pada saat itu Yoel menyampaikan akan datang harinya Tuhan di mana wabah belalang akan menimpa Israel dan Israel akan mengalami kelaparan yang sangat hebat. Nubuatan ini disampaikan dengan tujuan dan harapan bahwa bangsa Israel benar-benar akan mengalami pertobatan dan menyesali akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga Nabi Yoel menyampaikan akan janji Allah pada bangsa atau orang-orang yang benar-benar bertobat, yaitu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus ini juga sebagai penggenapan janji Allah bagi bangsa Israel atau umatnya yang sungguh-sungguh bertobat untuk mengalami pemulihan baik secara jasmani maupun rohani. Janji pencurahan Roh Kudus ini juga merupakan tanda bahwa Allah begitu mengasihi umatnya. Ia tidak ingin umatnya menderita akibat dosa yang dilakukannya, sehingga Allah memberikan Roh penolong untuk menuntun kita melakukan apa yang benar di mata Allah. Adik-adik, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, di mana Hari Raya Pentakosta yang dikenal di Perjanjian Baru adalah hari pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid Yesus yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 2, di mana sebelum Yesus disalibkan, Yesus memang berjanji kepada murid-murid untuk menghadirkan seorang penolong, yakni Roh Kebenaran atau yang kita kenal dengan istilah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong juga merupakan penggenapan janji Allah bagi murid-murid untuk menguatkan mereka dalam melakukan kesaksian, sehingga nama Tuhan boleh didengar di seluruh bangsa. Lalu, apa relevansinya bagi kita orang-orang percaya pada masa kini? Roh Kudus memainkan peran yang begitu penting bagi kehidupan kita orang percaya, karena dengan kehadiran Roh Kudus, kita dibantu untuk hidup berkenan dan hidup benar di mata Allah. Kita memang sudah dikuduskan lewat karya keselamatan Kristus di kayu salib. Namun, perjuangan kita melawan dosa adalah pergumulan hari-hari. Maka dari itu, kita perlu untuk minta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh berjuang melawan dosa dan hidup kudus di mata Allah. Roh Kudus bukan hanya membantu kita menyelamatkan dari dosa, tapi juga membantu kita untuk senantiasa hidup serupa dengan Kristus. Adik-adik, mari belajar dari perenungan hari ini. Mintalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita, supaya kita dimampukan melawan niat dan pikiran yang tidak baik. Minta Roh Kudus juga untuk memampukan kita berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh hidup berkenan di hadapan Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita respon dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 69, Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diri
benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi berkat. Ibadah kita akan selesai. Mari kita menutup ibadah ini melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas perenungan dan pemahaman yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena setiap hari Engkau senantiasa menyertai kami melalui Roh Penolong, yakni Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk hadir di setiap hati kami, memampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Dan itu semua kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuntun senantiasa kami Tuhan. Mampukan kami di tengah-tengah kehidupan ini, kami boleh senantiasa berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku-Mu yang setia. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin.